Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa Prodi PAUD semester 6A dan 6B yang saya banggakan, di antaranya ada Pak Elon, Kang Ilham Syahril Mubarok, Kang Ari Bahrudin, dan Kang Ridwan Irawan sebagai Arjuna di kelas A dan B semester 6 Prodi PAUD. Ya, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang uji validitas dan uji reliabilitas instrumen. Uji validitas dan uji validitas dan reliabilitas instrumen. Validitas itu valid artinya sahih, sohih. Jadi validitas itu sama dengan kesohihan. Uji kesohihan instrumen. Uji kesohihan instrumen. Sedangkan reliabilitas adalah uji keajegan. Kalau validitas itu kesohihan, ketepatan, sementara reliabilitas itu adalah keajegan instrumen. Instrumen yang kita gunakan, baik itu berupa tes ataupun angket dan yang lainnya, soal-soal tes ataupun bukti item-item pernyataan di angket itu harus valid dan reliable, harus sohih dan juga ajeg. Jadi kesahihan itu bukan hanya ada dalam hadis harus sohih, tapi dalam instrumen juga harus sohih dan juga harus ajeg. Dan untuk mengetahui apakah instrumen yang kita gunakan itu apakah sudah valid atau belum, apakah ajeg atau belum, itu kita harus melakukan uji validitas dengan penghitungan statistik. Kita jelaskan satu-satu. Di sini ada definisi uji validitas instrumen. Uji validitas adalah uji untuk menentukan kesahihan instrumen pengumpul data. Sudah sahih belum instrumen atau alat yang kita gunakan untuk mengumpulkan data? Kalau kita menggunakan teknik pengumpulan data berupa tes, misalnya, apakah soal-soal tes itu sudah sahih, sudah tepat, atau belum? Contoh ringannya begini. Dalam RPKPS misalkan kita mempelajari tentang konsep data statistik, uji validitas instrumen, uji reliabilitas instrumen. Tetapi ternyata waktu UAS, waktu ujian akhir semester, ternyata dosen tidak satu pun memberikan soal tes mengenai konsep data statistik, mengenai uji validitas instrumen, dan mengenai uji reliabilitas instrumen. Jadi soal UAS, soal ujian akhir semester, ternyata sama sekali tidak menanyakan hal-hal yang sudah diajarkan, yang sudah direncanakan dalam RPKPS. Itu tidak sahih, tidak tepat. Ringannya begitu kesohihan itu. Baru disebut tepat jika soal-soal ujian akhir semester yang dibuat oleh seorang dosen statistik misalnya sesuai dengan apa yang diajarkan, yang telah diajarkan, dan sesuai dengan juga dengan apa yang sudah dituangkan dalam RPKPS. Begitu, itu baru sahih. Nah, dalam statistik ada cara khusus untuk menguji kesahihan atau validitas instrumen. Ada yang disebut teknik korelasi bivariate Pearson.
yakni dengan membandingkan R hitung dengan R atau koefisien korelasi tabel produk momen, di mana item soal tes, misalnya kita menggunakan tes, atau item angket kalau kita menggunakan angket, dinyatakan sahih, dinyatakan valid jika R hitung lebih besar dari R tabel. Nanti agar lebih jelasnya kita langsung ke latihan menggunakan aplikasi yang namanya SPSS. SPSS, Statistical Product and Service Solution. Nanti bisa diunduh aplikasi itu. Kemudian diinstal di laptop atau komputer masing-masing. Berikutnya ada uji reliabilitas instrumen. Yang dimaksud uji reliabilitas instrumen ialah uji untuk menentukan keajegan, ketetapan instrumen pengumpul data. Kalau validitas itu kesahihan atau ketepatan, kalau reliabilitas itu ketetapan instrumen pengumpul data. Maksud keajegan atau ketetapan itu apa? Artinya instrumen yang digunakan misalnya berbentuk tes ataupun angket dalam mengumpulkan data statistik, dimanapun instrumen tes atau angket itu digunakan dan oleh siapapun, itu hasilnya selalu ajeg, selalu tetap. Maksudnya begitu. Selalu ajeg atau tetap, tidak jauh beda. Tidak ada perbedaan yang mencolok. Itu yang dimaksud keajegan. Adapun metode yang digunakan untuk menguji reliabilitas instrumen adalah diantaranya menggunakan metode tes retest atau uji ulang. Tes retest atau sekali lagi artinya uji ulang. Yakni satu alat ukur yang digunakan 2 kali pada sekelompok individu yang sama pada waktu yang berbeda dengan selang waktu yang cukup. Maksudnya begini, kita sudah menyusun soal tes. Soal tes 30 soal pilihan ganda. Nah, untuk menguji reliabilitas itu, maka 30 soal tes pilihan ganda itu diberikan ke sekelompok individu, ke satu kelas misalnya. Kemudian dilihat hasilnya. Nah, selang beberapa waktu kemudian, soal tes yang kita buat yang berjumlah 30 itu, kita berikan lagi ke kelas yang tadi, ke kelas yang sama, yang itu juga. Kemudian dilihat juga hasilnya. Jika hasil pengukuran menunjukkan korelasi yang positif antara pemberian tes yang pertama kali dengan pemberian tes yang kedua kali dan juga tinggi koefisien korelasinya, maka instrumen tes yang kita buat yang jumlahnya 30 soal itu sebagai contoh, itu sudah reliable, sudah ajeg, bisa digunakan. Kalau instrumennya tidak valid, tidak reliable, maka hasil yang digunakan, data yang diperoleh melalui pengumpulan data itu kurang akurat. Jadi kalau data yang kita kumpulkan dalam penelitian mau akurat, maka instrumen atau alat pengumpul datanya harus diuji validitas dan reliabilitasnya agar tahu kadar kesahihan dan kadar keajegannya. Ini penting. Jadi langkah berikutnya dalam penelitian, langkah pertama itu membuat instrumen.
Membuat instrumen, setelah membuat instrumen itu tidak langsung digunakan untuk mengumpulkan data, tetapi diuji dulu validitas dan reliabilitasnya. Kalau sudah reliable dan juga sudah valid, maka barulah instrumen yang kita buat itu bisa digunakan untuk mengumpulkan data. Nah, tentang uji reliabilitas dan uji validitas ini, kita kena di sekolah itu kalau mau ujian nasional ada yang namanya tryout. Tryout itu uji coba. Tryout ujian nasional. Itu sebetulnya tryout itu juga dilakukan dalam rangka untuk menguji apakah soal yang dibuat untuk UN itu sudah valid atau belum, juga untuk menguji apakah soal UN yang dibuat itu sudah reliable atau belum. Makanya ada tryout. Nah, nanti hasil tryout itu dilihat. Kalau ternyata ada soal yang tidak valid, maka soal itu dibuang atau diperbaiki. Kalau ternyata soalnya yang dibuat untuk UN itu berdasarkan hasil tryout alias TO sudah valid dan juga sudah reliable, maka barulah digunakan soal itu di dalam ujian nasional. Itu salah satu tujuan adanya tryout. Pra ujian nasional di sekolah biasanya ada tryout. Nah, ini ada tabel, saya sampaikan tabel koefisien korelasi. Tadi saya menyebut-nyebut koefisien korelasi baik ketika menjelaskan uji validitas maupun ketika menjelaskan uji reliabilitas. Bisa dilihat koefisien korelasi itu kalau 0,00 sampai 0,199 itu sangat rendah. Ke interpretasinya, penafsirannya, kalau koefisien korelasinya 0,2 sampai 0,399 itu rendah. Kalau 0,4 sampai 0,599 itu tergolong sedang. 0,6 sampai 0,799 itu tinggi, tergolong tinggi. Dan terakhir, kalau koefisien korelasi berkisar antara 0,8 sampai 1, maka itu tergolong sangat tinggi. Koefisien korelasi ini digunakan ketika kita melakukan uji reliabilitas dan juga ketika kita melakukan uji validitas. Nah, untuk pertemuan ini itu saja. Sekali lagi saya ingatkan kepada para mahasiswa agar setelah ini segera mengunduh aplikasi SPSS kemudian diinstal di laptop atau komputernya masing-masing. Karena setelah ini kita akan melakukan praktek cara melakukan uji validitas dan uji reliabilitas instrumen. Ya, sekian saja. Terima kasih Kang Ilham Syahril Mubarok, Pak Elon, Kang Ari Bahrudin, Kang Ridwan Irawan, dan kawan-kawan lainnya. Semester 6A dan 6B Prodi PAUD. Sekian, hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.